Shalom, selamat pagi. Kembali kita jumpa pagi ini dan kita akan tetap membahas 7 hal penting yang telah kita berjalan sampai bagian yang kelima ini. Tetapi harapan saya, saudara orang yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian yang ini kita bahas bahwa ketertiban, penundukan diri adalah bagian yang perlu terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saya tidak tahu situasi itu, mungkin banyak orang sedang berjalan, mungkin ribut, ramai, karena mungkin sudah sore hari dan mungkin mereka melapar dan lain sebagainya, kita tidak mengerti. Tapi sehingga Tuhan katakan mereka suruh duduk. Saudaraku kasih Tuhan, ketertiban itu perlu terjadi dalam hidup kita. Di dalam ketertiban itu ada penundukan diri. Dalam ketertiban itu ada penguasaan diri. Ketertiban itu ada ketenangan. Tuhan ingin hidup kita mengalami ketenangan, penguasaan diri dan ketenangan, supaya kita bisa duduk dengan baik di bawah kaki Tuhan. Dikatakan saudara kasih Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi penguasaan diri, penundukan diri itu harus ada atau kita miliki dalam hidup ini supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa berada di bawah kaki Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan. Ketika dalam hidup kita mengalami masalah dan kita tidak bisa menguasai diri, kita bingung, kita ribut, maka Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Apalagi kita ada di bawah kaki Tuhan. Sehingga dikatakan dalam 1 Petrus tadi bahwa kita mesti bisa menundukkan diri, menguasai diri, menjadi tenang supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa berada di bawah kaki Tuhan, supaya kita bisa melihat akan kuasa Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi otomatis Tuhan ingin di dalam hidup kita dalam kondisi tenang ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita. Mungkin gemuruhnya hidup ini, tapi hidup kita tidak boleh menjadi gemuruh. Kita harus bisa menjadi tenang. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-10, lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kalimatnya ada sesuatu yang menarik, dibagikan kepada mereka yang duduk di situ. Saya tidak tahu apakah ada orang yang jalan, ada orang yang lari-lari, tapi jelas dikatakan yang mendapat bagian adalah orang yang bisa menguasai diri dan tenang dan duduk di situ. Dia mendapat bagian, dia bisa melihat tangan Tuhan, dia bisa melihat mukjizat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Dalam berita ini, pagi ini saya ingin bersampaikan seperti ini bahwa jadilah saudara tenang, kuasai diri, jadilah tertib, supaya saudara bisa melihat fokus dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, dan apa yang Tuhan akan kerjakan. Dan kalau kita bisa menguasai diri, maka kita akan mendapat bagian yang dikatakan sebanyak yang mereka kehendaki. Bagian dengan takaran yang sesuai dengan hidup kita, yang kita pas dengan hidup kita. Ini hanya orang yang duduk, bisa menguasai diri, bisa dalam pengendalian diri, dan kita akan bisa melihat kuasa Tuhan. Jadi saudara pengasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin sampaikan bahwa ketika saudara itu menghadapi masalah apapun juga dalam hidup ini, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Hasil dari itu, saudara menerima apa yang Tuhan kerjakan untuk hidup saudara. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kami minta Tuhan memberkati akan setiap orang yang mendengarkan pagi hari ini, supaya hidup mereka bisa menguasai diri dengan segala masalah yang mereka hadapi,
mereka bisa tenang, supaya mereka bisa melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.